warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ustazah, hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ustazah mau menyampaikan bahwasannya kita perlu adanya kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita belajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi fungsi kesepakatan kelas ini nantinya akan menjadi keyakinan kelas kepada kalian. Kalau misalnya ustazah katakan keyakinan, berarti keyakinan itu gunanya untuk apa? Untuk dipercaya kan? Keyakinan berarti harus kita percaya. Nah, keyakinan kelas ini bukan untuk ustazah, melainkan untuk kita selama belajar. Jadi selama belajar kita memang membutuhkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi di sini anak-anak ustazah akan membagikan beberapa sticky notes. Ustazah akan membagikan beberapa sticky notes. Silakan tuliskan menurut kalian keyakinan kelas itu kan apa yang akan kita lakukan ketika kita belajar. Berarti apa-apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita belajar dengan damai, dan apa-apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita belajar. Contoh misalnya ustazah bilang keyakinan kelasnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau setiap anggota kelas perlu belajar, berarti selama pembelajaran seluruh anak-anak ustazah harus belajar. Nah, silakan ustazah bagikan note-nya. Tulis kira-kira pendapat kalian apa keyakinan kelas yang bisa dilakukan. Sudah, berarti kamu tuliskan di sticky notes yang ustazah bagikan. Ya, tuliskan di sticky notes yang ustazah bagikan. Silakan tempelkan. Buat aja misalnya kesepakatan kelas itu apa yang menurut abang itu yang boleh kita lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan selama belajar. Hal yang akan kita lakukan dan hal yang nggak boleh kita lakukan ketika apa? Kalau dia maju, apa itu namanya? Ke depan, menulis, ya presentasi. Maju itu presentasi. Menghargai Teman ketika presentasi. Ini punya siapa? Pakai nama, benar? Nggak usah. Sedikit aja, nggak apa-apa. Abi mau di sini. Jangan tinggi kali, Holly. Jangan. Ada beberapa. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan di depan. Benar? Bisa kita bikin keyakinan bersama? Bisa. Berarti kita bikin di sebelah sini. Kita bikin yang kita yakinin di sini ya. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan di depan kelas. Kemudian ini tidak boleh buang sampah di laci. Benar? Benar. Tidak boleh menaruh kaos kaki di laci. Benar? Berarti bisa kita sepakati bersama. Bisa. Tidak boleh makan di kelas, berarti sama tadi kan? Tidak boleh makan di kelas. Hargai ketika guru berbicara, sama dengan yang ini? Sama, oke, bisa. Harus taat peraturan yang ada di kelas. Berarti peraturan yang sudah kita buat ini semuanya nanti harus ditaatin ustazah. Oke, kita lihat lagi di sini. Selama belajar tidak ada yang boleh makan snack. Berarti tidak boleh makan di kelas. Sama dengan yang tadi? Sama ustazah. Berarti sama dong. Hargai pendapat teman, menghargai guru ketika belajar, tidak membuang sampah. Nah, hampir sama. Kemudian selama belajar tidak ada yang boleh ribut di dalam kelas. Benar? Oke, dan
hampir sama kan, tidak boleh makan saat belajar, menanyakan atau tidak boleh dilakukan. Oke. Tidak boleh makan di kelas, hargai dan hormati, sama. Nah, berarti yang kita sepakati yang pertama, tidak boleh bicara saat guru menerangkan di depan kelas. Jadi ketika guru berbicara di depan kelas, kalian tidak boleh berbicara juga, kecuali ustazah persilahkan untuk berbicara. Kemudian kesepakatan yang kedua, tidak boleh membuang sampah di laci. Berarti setiap belajar laci kalian harus sudah bersih. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Tentu saja tidak boleh makan di kelas ketika jam pelajaran masih berlangsung, kecuali jam istirahat baru boleh makan di kelas. Itu pun kalau diizinkan. Kalau memang diamanahkan oleh wali kelasnya untuk di luar, berarti harus di luar. Kemudian asal perhatian dari semuanya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Selama belajar tidak ada yang boleh duduk di dalam kelas, sama tidak boleh meninggikan suara kepada yang lebih tua. Nah, berarti ini sama, ini sama, ini juga sama. Iya, ini sedikit ya kan. Tidak boleh ada yang main-main saat guru sedang menjelaskan. Paham? Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peraturan yang harus kalian jalankan. Nah, peraturan kelas ini digunakan untuk seluruh siswa, seluruh penghuni kelas. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ini agar keyakinan kelas kita ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Paham mana ustazah? Jadi kalau ketika ustazah menjelaskan ada yang bicara di kursinya, apa yang ustazah lakukan? Dihukum, tidak boleh. Ya Pak, ditegur. Berarti kamu juga sebagai teman boleh menegur temannya. Kalau ada yang berbicara boleh menegur temannya. Oke, terima kasih Ana Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan ketentuan kelas kami menjadi lebih kondusif dan teratur. Teman-teman tidak ada yang melanggar peraturan kelas lagi dan kelas menjadi lebih baik. Terima kasih. Kesepakatan kelas kami sangat membantu karena semua mengikuti peraturannya.